Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan ya tentang objek ya. Objek IPA dan pengamatannya. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan ya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan ya menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tujuan ya, kira-kira misalnya ya ketika kita membuat suatu minuman, misalnya membuat minuman panas atau teh panas ini tiba-tiba kok pecah, terus kemudian ketika kita penasaran terhadap sesuatu ya, misalnya melihat tangan kita yang kotor, kemudian kita usap, kita lihat di mikroskop. Nah, kenapa sih kok kita selalu mengamati, itu apa yang terjadi ya? Nah, ketika nanti ada yang menjawab, yang bisa menjawab bisa langsung nanti di chat di WA group ya. Terus kemudian di sini Ibu akan membacakan sebuah tujuan yang akan kita capai nanti. Kenapa kok kita belajar tentang objek IPA dan penyelidikannya. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, nanti peserta didik itu diharapkan dapat memahami konsepnya yang berkaitan dengan metode ilmiah dalam penyelidikan IPA dengan benar, kemudian kegunaan mempelajari IPA dengan tepat ya, objek yang dipelajari dalam IPA itu juga dengan benar. Selanjutnya, penyelidikan ilmiah ya. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar kita? Nah, itu dua pertanyaan yang sangat kira-kira membingungkan ya. Penyelidikan ilmiah ya. Terus kemudian bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar ya? Berarti kan ada hubungannya dengan alam ya. Jadi ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar ya kita, baik yang hidup maupun yang mati ya. Terus kemudian dalam menemukan suatu konsep IPA ya, para ilmuwan dulu itu melakukan suatu kegiatan yang namanya observasi atau pengamatan ya. Penelitian yang dilakukan ilmuwan itu harus melalui suatu langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah, atau yang dinamakan sebagai penyelidikan ilmiah ya. Pernahkah melihat Detektif Conan atau membaca komik Detektif Conan? Nah, Detektif Conan ya, yang ada di komik itu biasanya sebelum mengungkap siapa pelaku kejahatannya, Conan itu akan menjelaskan bagaimana kejahatan yang diperbuat si pelaku dari awal sampai akhir ya. Dengan cara apa ya? Yaitu melalui suatu proses ya yang dinamakan sebagai pengamatan ya. Terus kemudian dalam ilmu pengetahuan alam, pengamatan juga itu dilakukan loh ya. Yuk kita pelajari kenapa pengamatan digunakan dalam ilmu pengetahuan alam ya. Terus kemudian ya, sebenarnya ya yang pasti untuk mengungkap suatu kebenaran ya. Terus kemudian ya, pengamatan ini tadi kan gimana? Untuk mengungkap suatu kebenaran ya, biar nantinya ya ketika kita mengamati ya,
kita mendapatkan suatu perkiraan, ya. Terus pengamatan, terutama dalam IPA yang ada hubungan dengan alam itu tadi, ya, itu dinamakan sebagai pengamatan ilmiah IPA atau penyelidikan ilmiah. Nah, di situ ada nanti beberapa langkah-langkahnya, ya. Ada diantaranya pengamatan, terus kemudian pembuatan intervensi, terus kemudian mengkomunikasikan. Nah, dalam penyelidikan ilmiah, ya, pengamatan ini mempunyai beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, pengamatan. Misalnya penggunaan panca indera, itu termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data, informasi tentang objek yang sedang diamati. Itu suatu contohnya. Terus kemudian pembuatan intervensi, ya, membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan, ya. Penjelasan digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian dikomunikasikan, ya. Jadi tahap di saat kita memberitahu orang-orang atas apa yang telah kita amati, yaitu namanya dikomunikasikan. Terus hal yang kamu komunikasikan bisa macam-macam loh, seperti tabel, grafik, atau gambar yang relevan, ya. Kemudian video dan tulisan juga termasuk dalam tahapan ini, ya. Nah, selanjutnya objek IPA, ya. Apa sih objek yang dipelajari dalam IPA ini? Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, maksud Ibu, ya, bumi, dan tata surya. Nah, itu merupakan suatu objek IPA. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bagian-bagian dari IPA itu, ya. Ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama, kira-kira apa yuk, ya? Yang pertama itu ada kimia, ya. Kimia, ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Ada juga biologi, cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sistem kehidupan bumi, ya. Jadi sistem kehidupan yang ada di bumi ini mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas, ya. Kemudian ada ilmu bumi dan antariksa, ya. Ilmu bumi dan antariksa ini cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu fisika, ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya.
Nah, kemudian ya kalau kita mengamati itu ya, contohnya ya, kita mengamati meja ya, kira-kira lebar atau panjangnya ini berapa. Berarti kan butuh sesuatu, misalnya tangan kita, apakah yang kita gunakan ya, jari-jari gila 10 itu apa kita gunakan, atau apa namanya, kita pakai pensil atau kita pakai yang namanya penggaris yang kita tahu. Nah, kalau misalnya ketika yang kita lakukan misalnya dalam hal ingin mengetahui ukuran meja itu yang dinamakan sebagai mengukur ya. Terus kemudian ya, sebenarnya mengukur itu apa? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan ya, itu namanya mengukur ya. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan ya? Ya iyalah, soalnya kalau misalnya kita mengukur suatu meja ya, kita kan mengamati, memakai panca indera, terus kemudian memakai suatu alat ya, misalnya pakai jengkal tangan ya. Misalnya meja itu ada 7 jengkal panjangnya, jadi panjang meja sebanyak 7 jengkal. Nah, untuk biar lebih paham tentang objek dan pengamatan IPA ya, ini nanti ada sebuah proyeknya yang harus diselesaikan. Jadi silahkan nanti di rumah mencoba ya, secara mandiri ya, boleh dibantu sama orang tua atau sama kakak-kakaknya ya. Jadi silahkan di sini nanti ibu akan memberikan tugas ya, proyek ya, nanti bisa dilihat ya LKPD-nya. Baik, di sini ibu sudah menyediakan ya alat dan bahannya ya, yang harus kamu sediakan yaitu gelas air bekas mineral ya, terus kemudian kertas, tisu, kemudian spidol, penggaris, gunting, dan air putih ya, itu bahan-bahannya. Nah, identifikasi masalah ya, itu apa yang akan terjadi pada garis spidol ya, jika ujung kertas tisu yang dicelupkan ke air. Jadi apa yang akan terjadi pada garis spidol? Jadi tadi kan kamu menggaris ya di kertas tisu itu ya, atau di ujung kertas tisu itu, terus kemudian kan kamu celupkan ke air ya, yang ditaruh di air gelas aqua. Jadi langkah-langkahnya di sini, pertama mengisi air gelas mineral bekas dengan sedikit air, kemudian menggunting tisu dengan ukuran 2 cm kali 4 cm, membuat garis ya dengan spidol 2 cm air ya ujung kertas tisu, kemudian menulis hipotesisnya ya atau perkiraannya, terus kemudian memasukkan tisu ya secara perlahan ya sampai ujung kertas tisu menyentuh air. Nah, nanti silahkan diamati apa yang akan terjadi. Nah, kemudian setelah kamu menuliskan ya kesimpulan seperti yang ada dicontohkan tadi ya, jawablah pertanyaan ya,
yang ada di tulis di sini ya. Yang pertama misalnya, apakah kalian baru saja melakukan metode ilmiah dalam penyelidikan ilmiah? Terus kemudian sebutkan langkah-langkah metode ilmiah ya. Kemudian jelaskan. Selanjutnya yang nomor 3, menyebutkan kegunaan yang mempelajari IPA ya. Di situ kamu jelaskan. Terus kemudian apa saja ya objek yang dipelajari dalam IPA itu ya. Kemudian masing-masing juga dijelaskan objeknya apa saja ya. Ya itu saja ya yang bisa untuk belajar kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.